sih. Kami juga melihat sebagian pekerja informal itu ada di Pulau Jawa ini. Dari pengalaman Pak Dahlan, mungkin ada daerah-daerah lain yang harusnya juga di-capture dari pekerja informal? Pekerja informal biasanya di daerah-daerah yang baru berkembang, misalnya Batam, itu pasti banyak karena prinsip ada gula ada semut, begitu ada gula di Batam semutnya semua datang, tetapi kemudian ternyata pekerjaannya tidak sebanyak yang diperkirakan atau keahliannya tidak seperti yang diperlukan di sana. Nah akhirnya mereka menjadi sektor informal, misalnya daerah-daerah pinggiran kota. Karena mereka biasanya masuk kota juga tidak bisa, di desa sudah keluar dari desa, mereka akhirnya terkonsentrasi di pinggiran kota. Jadi saya kira ini baik program Anda kalau bisa lebih fokus memang pinggiran kota. Jadi tengah kota tidak karena sektornya sudah formal, desa juga tidak karena mereka sektornya berbeda sekali, tapi mereka biasanya berada di pinggiran kota. Ada beberapa pekerja informal itu atau sektor informal kami juga melakukan pembinaan, ada yang disebut dengan mitra-mitra binaan, Pak Dahlan. Pak Dahlan yakin bahwa cara ini juga akan bisa memperluas. Misalnya seperti apa? Ada pengusaha-pengusaha kecil yang bisa membuat kerajinan di daerah-daerah yang seperti itu, atau pengukir-pengukir di daerah yang bekerja sendiri. Nah, kami coba mereka bisa kita bina dan kemudian menjadi peserta Jam Sostek. Saya sih cenderung berpendapat bahwa fokus itu lebih baik, terutama untuk tahun pertama karena ini baru dimulai sektor informal, karena dulu-dulu kan nggak pernah ada program yang bisa menjangkau sektor informal, sehingga langkah Anda ini sangat baik dan sangat bersejarah bagaimana orang mulai menjangkau golongan informal. Tetapi karena ini langkah pertama, saya cenderung Anda lebih fokus ke 1-2 program tapi berhasil sekali daripada di banyak program tetapi nanti tidak fokus, karena inti dari sukses adalah juga harus fokus. Harus fokus. Ya, sehingga maksud saya 2-3 program Anda pilih yang terbaik berdasarkan riset, berdasarkan wawancara dengan mereka, berdasarkan kebutuhan. Kemudian setelah Anda pilih 3, udah itu all out selama misalnya 2 tahun. Nah setelah yang 2-3 tadi sukses, Anda melangkah ke yang lain lagi. Saya kira itu akan lebih berhasil. Baik Pak Dahlan, menarik sekali. Kita harus kembalikan dulu pada Alin. Silakan Alin. Iya, terima kasih Pak Alvin dan Pak Dahlan. Perbincangannya semakin menarik. Dan pemirsa, untuk itu Anda jangan kemana-mana, terus saksikan Jam Session. Jam Session. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas. Pernahkah Anda memperoleh begitu banyak manfaat dalam hidup Anda? Meningkatnya kesejahteraan, adanya jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, serta pinjaman uang muka perumahan dan rumah susun bagi pekerja. Untuk Anda, kami bertekad untuk menyelenggarakan jaminan sosial berkelas dunia. Jam Sostek, untuk hidup lebih berkualitas.
masih bersama kami dalam program Jam Session, pemirsa. Dan Pak Elvin, kalau saya boleh mengajukan satu saja pertanyaan, bagi seorang pekerja informal, langkah apa yang harus dilakukan pertama kali jika ia ingin mendaftarkan dirinya di Jam Sostek? Seluruh pekerja informal, Alin, sepanjang usianya di bawah 55 tahun, itu bisa menjadi peserta Jam Sostek, bisa datang ke seluruh kantor cabang Jam Sostek, bisa juga bahkan melalui elektronik, melalui website Jam Sostek, dan kami akan berkunjung ke mereka untuk memproses pendaftaran tersebut. Semudah itu ya Pak? Ya. Oke. Di seluruh Indonesia. Tapi jangan lupa bahwa sektor informal itu tidak secanggih itu. Saya kira Jam Sostek yang harus mengalah mendatangi mereka. Dan harus dengan jiwa yang melayani, jiwa yang katakanlah ibadah begitu. Toh ini memang baru pertama kali ini sektor informal diperhatikan oleh Jam Sostek seperti ini, sehingga ini sangat bersejarah. Saya terima kasih sekali Anda punya pikiran itu, dan teman-teman dari Jam Sostek sebaiknya membentuk satu gugus tugas untuk lebih banyak terjun ke bawah. Seperti Bulog misalnya, kemarin pengadaan beras kita bentuk namanya pasukan semut. Nyatanya bisa berhasil mengumpulkan beras terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Nah, ini pun teman-teman Jam Sostek ya katakanlah 2 tahun pertama ini memang harus rela bekerja sangat keras, bekerja melayani lebih baik, karena semuanya ini untuk menolong masyarakat yang selama ini ada di pinggiran. Ya, terima kasih Pak Dahlan. Memang betul, dalam transformasi kami menyiapkan pola khusus mengcover mereka, bahkan menyiapkan organisasi khusus yang khusus untuk menangani pekerja informal. Dan di luar itu juga kita meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak. Yang tadi saya sebutkan ada core benefit, ada additional benefit. Misalnya para pekerja itu kalau jadi peserta Jam Sostek nanti ada akses uang muka perumahan. Ada modal kerja misalnya, bisa? Karet kemitraan kami sebut itu. Jadi kalau mereka menjadi pengusaha kita bisa bantu. Dan di luar itu juga ada manfaat-manfaat yang lain termasuk beasiswa untuk anak-anaknya kalau mereka berprestasi. Dan sekarang kami sedang menggagas implementasi kami sebut sebagai food benefit. Kalau mereka pergi ke gerai-gerai sembako, koperasi-koperasi yang bekerja sama dengan Jam Sostek, mereka bisa dapat diskon. Ini langkah-langkah terobosan yang kami upayakan agar pekerja informal juga tertarik dengan Jam Sostek. Tapi semua itu memerlukan kerja keras loh ya. Pasti Tidak Pak. bisa hanya diputuskan begitu tanpa ada kerja keras di lapangan. Harus kerja keras. Iya Pak, dan dalam implementasinya kami jadikan ini sebagai performance indicator. Jadi cabang-cabang bukan cuma mentargetkan pekerja formal, tapi juga pekerja informal. Padahal apa saran-sarannya agar ini semua bisa terlaksana dengan baik? Saya tadi sudah sampaikan bahwa ini niat yang mulia. Saya terima kasih sekali. Kemudian terima kasih kepada pemilik ide ini, kepada Anda, dan kepada teman-teman semua yang bekerja di Jam Sostek, bahwa inilah eksistensi Jam Sostek yang nanti akan berubah menjadi BPJS, dan inilah misi kita bersama untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Ya, Pak Dahlan, saya juga atas nama seluruh stakeholder, atas nama karyawan-karyawati tentu berterima kasih dengan Bapak yang memberikan dukungan untuk menjadikan Jam Sostek sebuah instansi. Kami punya tagline baru, Pak, untuk hidup lebih berkualitas. Ya, baik, Jam Sostek, saya percaya dengan manajemen baru yang hebat, Jam Sostek sendiri punya kekuatan yang luar biasa, uangnya banyak, sudah waktunya sekarang untuk mengabdi, Pak, ya? Mengabdi kepada masyarakat. Terima kasih, Pak Dahlan, atas kedatangannya. Saya kira, Alin, ini sangat bermanfaat pada para pekerja, para pemirsa, dan juga para penonton di studio. Sekali lagi terima kasih, Pak Dahlan. Sama-sama, makasih. Terima kasih Pak Elvin dan terima kasih Pak Dahlan Iskan. Dan pada kesempatan yang sama malam hari ini waktunya saya untuk memberikan kuis bagi pemirsa di rumah. Silakan, Alin. Baiklah pemirsa, sekarang waktunya kuis dan pertanyaannya untuk episode malam hari ini adalah: berapakah usia maksimal penerima jaminan sosial untuk pekerja informal? Segera kirimkan jawaban Anda melalui akun Twitter kami @jams_session. Dan bagi 2 orang pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah uang tunai masing-masing senilai Rp500.000. Dan tunggu saja pengumuman pemenangnya melalui akun Twitter kami. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Dahlan Iskan untuk waktu dan kehadirannya. Terima kasih Pak Elvin untuk bincang-bincangnya. Pemirsa, semoga apa yang sudah kami sampaikan malam hari ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum kami menutup perjumpaan malam hari ini, terimalah persembahan istimewa Danila dengan lagunya Buayan. Salam Jam Session. Buayan, pesona dirimu membawaku masuk ke alam buayan. Masih teringat jelas waktu kau hadir di depanku. Buayan, buayan, terpukau kau dibuatmu.
tak ternilai buayan. Sementara waktu kan merekam jejak kisah kita. Tak perlu kau mengerti rasaku kepadamu, biarkan jadi urusanku. Tak usah ku